Permisi ya Gio, maaf sebelumnya. Bukan ente main iya-iya aja pantes peran ayahnya semakin asing. Bumbu-bumbu live lo ini sangat berdampak banget. Ayo stop main rumah-rumahannya. Anjir baru ketawa lagi. Ingat porsi ya, fokus pacaran aja. Cubit nih lambungnya. Mau dicubit lambung Gio sama Bang Ruben. Perih. Apa sayang? Maria boleh temen kelas. Boleh sayang. Oh, Thank you. Oke. Terus ngapain kamu bilang boleh deh? Terus kamu nggak suruh dia minum yang banyak? Ini kan udah holiday, kan lagi holiday nanti kan sudah masuk. sebenarnya emaknya juga udah kaget sih ketika bilang iya boleh gitu ya. Cuman ya mungkin karena lagi bucin jadi nggak bisa marah punten. Belum juga jadi bapaknya ya, kalau jadi ya. Maknya cengar-cengir kelihatan banget bucinya kayak seneng banget anaknya diatur orang. Tuh kan. Nanti giliran dikomentarin netizen nggak terima ya guys ya. Gua mulai diserang nih sama pendukungnya Sarwenda. Ya, sini come tuh papa. Ada yang bilang, "Bang, itu AI ang, bodoh." Itu gua recorder tadi pagi di akun TikTok officialnya si Sarwenda. Lu AI dari mana? Kalaupun dia ngedit pakai AI, tapi itu diposting di akunnya Sarwenda. Memilih untuk bekerja sama dengan Short Pro. Bang, itu kan video tahun 2025. Keadaan kan bisa berubah. Ini kan 2026. Jatuhnya fitnah. Lu tolol aja lu. Lu lihat gak artis-artis promosi judul? Ya kan di tahun 2020. Oh iya pernah. 2023 dipanggil polisi juga. Short Pro itu memang pinter ya. Dia mengkamuflasekan ponsinya dengan drama Dracin. Kan sekarang lagi musim nih aplikasi-aplikasi yang nonton Dracin. Nonton Dracin malah menghasilkan cuan. Tapi kalau mau cuannya lebih besar lagi, kamu harus deposit lagi. Dapat income harian. Nggak boleh lah. Itu udah jelas ponsi Itu. tapi berkedok pakai aplikasi yang lagi ngetren yaitu Dracin. Jadi saya jelasin ya. Jadi Sarwenda itu terciduk mengiklankan situs penipuan Ponzi yang berkedok nonton drama. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang mau dimana, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat nih yang nonton video ini ya, dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa kita mau ngebahas topik-topik yang lagi viral banget dan hot banget. Teman-teman, kemarin kan borok dari si Jor, kemudian si CEO 2000 toko kan udah dibongkar tuh sama Bang Evan. Ketika dia di podcast dia ngebongkar tanpa rem. Tapi gila sih, gue salut sama Bang Evan. Wanten banget loh Bang kalau bahasa orang Banten bilang mah. Terbaru dari akun sosial medianya Bang Ruben ini mengupload sebuah video. Ini mah dua-duanya ya, si mantannya sama juga CEO-nya. Pokoknya habis dah dirujak sama netizen CEO. Dan ada satu video, gua nggak tahu nih aman atau enggak kalau nanti gua reaction. Dimana ada sebuah akun TikTok yang membahas katanya dulu si Enda ini pernah mengiklankan sebuah situs dalam tanda kutip. Untuk lebih jelasnya, karena gua nggak mau ngebahas terlalu jauh untuk masalah ini, nanti biarkan abang kita yang ngebahas ya. Lalu juga ada para netizen yang sudah membahas. Ini ngeri banget sih ya. Sebetulnya katanya sih ini video 2025, tapi rame lagi sekarang karena bagaimanapun juga kalau yang berhubungan dengan situs dalam tanda kutip itu harus membuat klarifikasi sih, harusnya seperti itu. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKPN play. Karena kita sudah masuk ke akun sosial medianya Bang Ruben, ini juga ada story terkait tentang anak ya teman-teman. Karena Bang Ruben ini kan sudah mempersiapkan segala satunya untuk sidang besok ya tanggal 15. Senjata-senjata pamungkasnya sudah disiapkan sama pengacaranya. Pokoknya besok bakal perang nih guys ya. Aduh. Permisi ya Gio, maaf sebelumnya. Itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya. Please jangan ikut-ikut kasih keputusan kalau tentang anak ya. Bisa juga telepon bertanya ke saya ayahnya. Kan itu juga sama ibunya. Telepon berarti bisa ada informasi untuk bertanya ke ayahnya. Bukan ente main iya-iya aja pantes peran ayahnya semakin asing. Bumbu-bumbu live lo ini sangat berdampak banget. Bumbu, pantesan kata Bang Ruben itu ketika ketemu di bandara kemarin tuh anak yang paling kecilnya ya, kalau nggak salah ya, itu berasa kayak asing banget sih kalau gue perhatiin, kayak nggak mau gitu ya. Ayo stop main rumah-rumahannya. Anjir baru ketawa lagi. Ayo stop main rumah-rumahannya. Ingat porsi ya, fokus pacaran aja. Cubit nih lambungnya.
Mau dicubit lambung iyo sama Bang Ruben. Perih. Ini tidak tahu tempatnya video kapan, tapi caranya sangat berdampak untuk peran ayah kandungnya di mata anaknya. Waduh. Aduh, aku telepon. Apa sayang? Maria boleh teman kalian. Boleh sayang. Oh, Thank you. Oke. mamanya juga kaget ya. Terus ngapain kamu bilang boleh deh? Terus kamu nggak suruh dia minum yang banyak? Kan udah holiday, kita lagi holiday nanti kan sudah sudah minum aja. Kasihan lah sama bapak udah. Sebenarnya emaknya juga udah kaget sih ketika bilang iya boleh gitu ya. Cuman ya mungkin karena lagi bucin jadi nggak bisa marah punten. Belum juga jadi bapaknya ya, kalau jadi ya. Semoga hak asuh anak jatuh ke ayah Ruben, amin ya. Kita doakan ya, besok kan sidangnya guys ya. Kalau dipotongin buah sama mbak yang dimakan, kalau nggak dipotongin ya udah. Tolong catat uang buah, jangan lupa Ruben Onsu. Mau komen takut dosa, mulut ini suka tajam soalnya. Bukan mulut tapi lebih ke jari kali ya. Maknya cengar-cengir, kelihatan banget bucinya kayak seneng banget anaknya diatur orang. Tuh kan. Nanti giliran dikomentarin netizen nggak terima ya guys ya. Susah kalau orang lagi bucin, nggak bisa dinasihatin. Soalnya ada geledek. Bisa nggak sih ini jadi salah satu alasan hak asuh dipindah ke ayahnya aja, netizen pun kesel. Iya, bisa jadi karena ya gimana ya. Bener kata Bang Ruben ya, kalau mau pacaran aja daripada lambung lo disentil. Iya bener, ortu susah payah ngasih peraturan mendidik dan tegas. Enak banget ada orang luar tinggal bilang oke-oke aja buat apapun. Kesukaan dari anak jelas di mata anak kecil. Wah enak nih, apa-apa diturutin. Seolah-olah apa yang diajarkan orang tuanya kemarin itu salah. Kata Bang Ruben juga udah main rumah-rumahnya cukup ya JO, daripada lambung lo disentil. Rasa kayak bapak kandungnya ya, Iya. ngasih izin anaknya orang makan permen karet. Nanti kalau sakit ya, yang biayain asuransinya bapak ke anak-anak gitu. Sudah dibilang berapa kali bapaknya itu masih hidup. Kalau bukan minta izin sama mamanya, sama bapaknya. Kamu itu tahu diri, kamu itu orang luar. Ya, itu aja baru pacaran. Kalau jadi, kalau enggak ya, banyak sekali ya. Bermunculan ya. Dari mensabotase bapak, dari jadi sapam gitu. Apa sih rencananya ini apa sih gitu loh. Gak bisa kamu itu hilangkan gitu. Dari apa maksudnya? Jadi satpam bang. Aduh. Bukan satpam bang, ya terlalu gimana gitu bang. Mang Riti ya. Kalau di tempat saya panggilannya Mang Riti guys ya. CEO tapi jadi Mang Riti. Oke lanjut. Mau jadi bapak gitu, kamu gitu hilangkan gitu. Kalau mau jadi bapak bikin ya, bikin. Aku doakan biar dapat ya. Jadi punya anak sendiri gitu. Jadi nggak usah mamanya kamu akuin silakan ya. Tapi kalau anaknya masih tetap dia punya bapak ya, selamanya sampai maut menutup mata ya, semua orang menutup mata ya, bapaknya kau, mamanya menutup mata, anak itu tetap anaknya bapaknya, bukan anak kamu ya. Ruben Onsu, doa untuk anak perempuanku. Ini persidangan ya sih, Allah, udah mau persidangan. jagalah anak perempuanku di setiap langkah kakinya. Tumbuhkanlah ia menjadi wanita yang kuat imannya, baik akhlaknya, lembut tutur katanya, dan menjaga kehormatan dirinya. Lapangkanlah rezekinya, mudahkanlah masa depannya, dan jadikanlah kehadirannya membawa kebaikan bagi banyak orang. Kelak pertemukanlah ia dengan laki-laki yang mampu mencintainya dengan baik, menjaganya dengan tulus, dan membimbingnya semakin dekat kepadamu. Titipkanlah kebahagiaan di hatinya, dan jauhkanlah ia dari segala kesedihan. Jadi ini tadi adalah doa dari seorang ayah Ruben Onsu terhadap anak-anak perempuannya. Jadi dia berdoa semoga Allah menjaga anak-anaknya di setiap perjalanan hidupnya. Dan dia juga berdoa kepada Allah biar anak-anaknya itu diberikan sifat karakter yang baik begitu. Jadi biar dia bisa menjadi baik akhlaknya, lembut tutur katanya, dan menjaga kehormatan dirinya ya. Terus dia di sini ayah Ruben juga mendoakan bahwa biar Allah melapangkan rezekinya anak-anaknya dan masa depannya cerah, dan menjadi kehadiran mereka anak-anaknya itu akan membawa dampak kebaikan kepada banyak orang. Dan juga di sini ayah Ruben menjelaskan, mendoakan bahwa suatu saat nanti ya dia mendoakan kedua putrinya itu mendapatkan laki-laki yang mampu mencintainya dengan baik, dengan tulus, dan adalah laki-laki yang paling penting adalah laki-laki yang membimbing kedua anak wanitanya itu lebih dekat kepada Allah ya. Dan terakhir Ruben Onsu, ayah Ruben juga berdoa untuk menitipkan kebahagiaan di hatinya ya, biar anak-anaknya terus bahagia dan anak-anaknya terus dijauhkan dari segala kesedihan. Gibah Gibah time. Gas.
Ya ampun, udah lama nggak bahas CEO. Tiba-tiba si Karuben posting nih tadi pagi, coba kita lihat. Aduh, aku telepon. Apa sayang? Maria boleh temenin kalian? Boleh sayang. Thank you. Oke. Oke sayang. Terus ngapain kamu bilang balik deh? Terus kamu nggak dia minum yang banyak? Ini kan udah holiday, kan lagi holiday nanti kan sudah minum aja. Terus lu bukannya marah malah gimana gitu ya? Apa sih lu, CEO? Berasa bapaknya bener loh. Boleh. Ini lagi si Sarkawi ini. Sarkawi. Kami bilang ini. Ya lu lah yang jawab. Kenapa lu nggak langsung ini mencelah pembicaraannya? Langsung kau bilang aja nggak boleh. Ngapain lu langsung matiin pas dia udah bilang boleh? Dasar lu kebucinan lu Sarkawi. Ini lagi si CEO ini sok-sokan berasa lah kok bapaknya. Dicek. Gibah ta. Boleh sayang, seakan-akan 200 juta itu dari dia. Sudah nonton Jelajah Malam belum? Di sana ada CEO yang diomongin seru deh. Iya, lu udah nonton belum tuh? Duh, ngeri tuh. Kita udah bahas ya. Buat teman-teman yang belum nonton, silakan nonton di video gue yang sebelumnya yang udah tayang ya. Gahar. Si Ben marah perkara si Mukundo ngebolehin anaknya makan permen karet. Dan maksud aku sampai Ben ketawa lo ya. Lu siapa? Lu bukan ayah kandungnya. Jangan belagak-belagak kayak orang tua kandungnya deh. Biar kelihatan oh ayah ini baik ya, bapak ini baik ya, pacar padahal ya. Baik ngebolehin ini anaknya keinginan ini. Ada update terbaru nih, tadi saya lihat dari akunnya si ini, Mata Digital. Entah ini benar atau salah, kalian mungkin bisa memvalidasi. Tidak meneruskan. Mengejutkan, Churchill mendadak mundur, tak ingin lagi meneruskan bersama dengan SW. Ntar dulu, kalau misalnya iya, ya ditinggal deh. Ya ditinggal, udah capek kali dirujakin terus ya, disentilin terus sama artis-artis lagi. Kalau sama netizen mungkin kuat disentilin ya. Kalau disentilin sama artis-artis, apalagi emang Bang Ruben ya kan, perih ya. Apalagi udah diancam tuh, lambung lu mau disentil. Kenapa ini? Beneran mundur? Takut dijadikan itu berikutnya? Atau sudah merasa puas atau bagaimana? Mana-mana. Yang tahu ini serius berita atau hanya karangan netizen? Gimana? Sudah temu nggak ini orang? Apa masih raib? Atau lagi sembunyi? Hilang ya? Atau sedang sakit? Yang tahu ya, tolong agar tidak timbul fitnah lagi. Kalau memang akhirnya sakit ya bisa ketebak dong. Semoga sih enggak gitu ya. Bagi yang sudah tahu bisa tulis di kolom komentar, si Manda kemana? Ada di Gunung Kawi kak. Bertapa di Gunung Kiwil. Ya syukurlah kalau masih ada. Aku support yang terbaik untuk ayah gitu. Aku sebagai kalau emang itu yang terbaik untuk ayah dan juga memperebutkan haknya ayah, ya aku sebagai anak harus cuma bisa mensupport aja. Yo, sedikitnya mohon maaf, kan kamu dulu dikenal cukup dekat dengan Uncle Jordi. Dan sekarang kondisinya masih komunikasi atau seperti apa sih? Oh, udah nggak komunikasi lagi sama Uncle. Oh, sudah lama nyoba seperti apa nih? Udah waktu itu hari terakhir itu cuma waktu aku yang ngomong di sini. Itu setelah itu udah nggak komunikasi lagi. Itu udah lama ya. Onyo nggak komunikasi sama si Uncle ya. Bagusnya nggak usah juga ya, nggak penting yo. Endah mengiklankan situs Punten ya. Ini dari akun TikTok. Nama akunnya yang mengupload adalah Marwia Zakaria. Nah, gue penasaran ya. Kita gas yuk. Gua mulai diserang nih sama pendukungnya Sarwenda. Ya, sini, come tuh papa. Ada yang bilang, Pang, itu AI ang, bodoh. Itu gua recorder tadi pagi di akun TikTok officialnya si Sarwenda. Lu AI dari mana? Kalaupun dia ngedit pakai AI, tapi itu diposting di akunnya Sarwenda. Memilih untuk bekerja sama dengan Short Pro. Ini adalah platform drama pendek yang luar biasa. Sebentar, kalau misalnya AI nggak gitu. Ya sedikitnya walaupun gorong bodoh, gua tau lah gerak-gerik gambar yang dihasilkan dari AI.
Itu beda kalau kita bicara soal AI atau bukan ya. Tapi kalau untuk kebenarannya, gua nggak mau terlalu jauh gitu. Ini bicara soal kebenaran si video AI atau bukannya gitu. Kemudian ada lagi nih yang nggak tahu pendukungnya kok pada gini semua ya, buta ya. Nah, Bang, itu kan video tahun 2025, keadaan kan bisa berubah. Ini kan 2026, jatuhnya fitnah. Lu tolol aja lu. Lu lihat gak artis-artis promosi judul? Ya kan di tahun 2020. Oh iya pernah. 2023 dipanggil polisi juga mintain keterangan. Dulu tuh inget gue siapa ya? Gue maaf ya kalau salah nyebut, maaf ya. Pokoknya ada artis yang dulu pernah mengiklankan situs dalam tanda kutip ya berkedok game kalau nggak salah itu dulu. Ada beberapa orang artis dan kemudian klarifikasi. Itu kan sempet rame padahal itu postingan tahun 2020, artinya sudah jarak 3 tahun yang lalu. Akhirnya mereka tuh dipanggil sama pihak kepolisian gitu, kemudian disuruh minta klarifikasi. Ya dengan alasan nggak tahu atau apa, cuman yang jelas klarifikasi aja. Gue masih inget banget ya itu. Kan nggak ada ceritanya itu kemudian 2025, 2020 kecuali ada disclaimer. Nah. Iklan ini berlaku untuk 2025. Di atas 2025 gue nggak tanggung jawab ya. Nah, kalau ada disclaimer gitu ya sudah. Masih masuk akal ya. lah. Yuk sini nih. Lu nggak sadar ya? Gue tuh paling suka keributan. Jadi kalau ada keributan, semakin orang-orang tolol ngumpul tuh, gue semakin bergairah hidup gue. T-Shot Pro itu memang pinter ya. Dia mengkamuflasekan ponsinya dengan drama Dracin. Kan sekarang lagi musim nih aplikasi-aplikasi yang nonton. Maksudnya ponzinya itu yang dipermasalahkan. Apalagi kalau ada istilah deposit kali ya. Itu memang nggak boleh, itu nggak boleh. Gue masih ingat dulu binomo gitu, berkedok trading gitu. Kalian inget gak? Ternyata kan, wah ditutup, nggak tahu sekarang udah hilang ya, tenggelam ya. Gue semakin bergairah itu. T-Shot Pro itu memang pinter ya, dia mengkamuflasekan ponsinya dengan drama Dracin. Kan sekarang lagi musim nih aplikasi-aplikasi yang nonton Dracin. Biasanya kan kita nonton Dracin kemudian kan berbayar. Sama dia tuh dibalik tuh kan, nonton Dracin malah menghasilkan cuan. Tapi kalau mau cuannya lebih besar lagi, kamu harus deposit lagi, dapat income harian. Nggak boleh lah. Itu udah jelas ponzi itu. Tapi berkedok pakai aplikasi yang lagi ngetrend yaitu Dracin. Jadi saya jelasin ya. Jadi Sarwendah itu terciduk mengiklankan situs penipuan Ponzi yang berkedok nonton drama. Nah, seperti jodoh lah 11-12. Gua mulai ngeri nih. nih sama pendukungnya Sarwendah. Nah, sini kamu tuh Bapak. Ada yang bilang, "Bang, itu AI ang bodoh." Waduh. Itu gua recorder tadi pagi di akun TikTok officialnya si Sarwendah. Lu AI dari mana? Kalaupun dia ngide pakai AI, tapi itu diposting di akunnya bukan AI sih kalau menurut. Memilih untuk bekerja sama dengan Short Pro. Ini adalah platform drama pendek yang luar biasa. Kemudian ada lagi nih yang nggak tahu pendukungnya kok pada gini semua ya, buta ya. Nah, Bang, itu kan video tahun 2025, keadaan kan bisa berubah. Ini kan 2026, jatuhnya fitnah. Lu tolol lagi lu. Lu lihat gak artis-artis promosi judul, ya kan di tahun 2020, 2023 dipanggil polisi juga minta keterangan. Gak ada ceritanya itu kemudian 2025, 2020 kecuali ada disclaimer. Iklan ini berlaku untuk 2025. Di atas 2025, gue nggak tanggung jawab ya. Lah, kalau ada disclaimer gitu ya sudah. Ya, yuk sini nih. Lu nggak sadar ya? Gue tuh paling suka keributan. Jadi kalau ada keributan, semakin orang-orang tolol ngumpul tuh, gue semakin bergairah hidup gue. T-Shot Pro itu memang pinter ya. Dia mengkamuflasekan ponsinya dengan drama Dracin. Kan sekarang lagi musim nih aplikasi-aplikasi yang nonton Dracin. Biasanya kan kita nonton Dracin kemudian kan berbayar. Sama dia tuh dibalik tuh kan, nonton Dracin malah menghasilkan cuan. Tapi kalau mau cuannya lebih besar lagi, kamu harus deposit lagi, dapat income harian. Nah, itu udah jelas ponzi, tapi berkedok pakai aplikasi yang lagi ngetrend yaitu Dracin. Jadi saya jelasin ya. Jadi Sarwendah itu terciduk mengiklankan situs penipuan Ponzi yang berkedok nonton drama. Nah, seperti jodoh lah 11-12. Ngomong. Gimana para pendukung pemuja Sarkawi dengan video yang barusan saya putar. Disinyalir katanya, junjunan kalian
mengiklankan berbau-bau, maaf pakai teh judul, tapi ditutupi dengan drama dracin, padahal adalah berbau-bau judul. Ini bukan gue yang ngomong ya, tapi barusan tuh ada akunnya, silahkan. Jangan-jangan pantesan live-nya selalu bernuansa atau bergaya-gaya drama drakor atau dracin. Jangan-jangan. Kalau gue sih lebih senangnya bubarkan share gigi OOS. Apa tuh? Orang belum nikah. Kayak macam yang udah nikah. Terus kalian dukung. Kalian puja-puja kayak gitu. Demi apa? Demi apa? Idolanya kayak gitu. Demi cintaku padamu. Sampai keyakinan sendiri diinjak pun diam kayak gitu. Bagian idolanya disenggol-senggol, diinjak-injak, speak up. Coba Bapak polisi selidiki benar kagak sih video yang barusan aku putar ada berbau judul ditutupi dengan nuansa drama dracin. Coba ada selidiki ya gitu. Mudah-mudahan jangan ya, kasihan kayak gitu. Tapi kalau misalkan iya, ya harus sama dong. Kualifikasi dong. Penjerong kayak gitu. Ngeri banget ya. Ternyata udah ada yang bahas. Kalau gue jujur nggak mau ngejas terlalu jauh, ya kita lihat aja kebenarannya seperti apa gitu ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Besok sidang kita akan tunggu kira-kira hasilnya seperti apa. Karena memang seingat gue sidang ini akan dilaksanakan atau digelar secara tertutup. Ya mungkin tidak ada media, tapi paling tidak pasti banyak media di depan nungguin. Wawancara dulu atau bagaimana gitu ya. Ini sih seru sih ya. Kita tunggu, ini besok pasti rame nih sidang ya. Mudah-mudahan Bang Ruben ya bisa menang gitu ya. Kalau gue sih berharap ya menang gitu. Tapi kalah ataupun menang, buat gue pihak sono atau si Endah pihaknya gitu ya bisa konsisten dengan keputusan pengadilan terkait tentang pembagian waktu. Itu aja sih yang penting. Lalu untuk masalah nafkah juga konsisten gitu ya. Jangan sampai ada istilah rembas etal aja ikut yang bayar Bang Ruben gitu. Oke ya, gitu aja ya. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata salah pada saat saya membuat konten ini. Dan by the way, kalian bisa nonton langsung di sumber-sumber video. Saya selalu memunculkan pemilik akun video yang videonya saya reaction. Ya, alasannya supaya kalian tuh bisa mampir. Itu yang pertama. Kedua, kalian juga mungkin bisa follow langsung orang-orang atau sumber video yang akunnya saya reaction ya. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.